Gimana sih kuliah di FKG Unpad? Halo, ketemu lagi sama gue Ilham. Gue kali ini mau ngomongin soal gimana sih kuliah di FKG Unpad bareng teman gue. Dia kebetulan sekarang lagi koas di di RSGM Unpad dan udah menjalani si sarjananya di kedokteran gigi Unpad. Namanya Dea. Sini Dek. Ini. Perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama gue Dea. Ngomongin keras. Nama gue Dea. Terus sekarang umurnya berapa? 24. 24. Terus kegiatannya apa sekarang? Kegiatannya koas. Koas aja. Paling koas pulang. Oh, oke, kalau gitu. Langsung aja sekarang ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu tentang apa sih sebenarnya kedokteran Unpad itu? Kedokteran gigi itu, dan yang dipelajari di kedokteran gigi secara umum itu apa? Kedokteran gigi itu apa ya? Sebenarnya itu adalah sekolah yang buat lo pada yang pengen jadi dokter gigi. Oke. Terus juga dia pelajarinya pertama basic medicine, jadi kayak kedokteran dasar. Terus dia juga belajar terutama tentang gigi, misalkan perjalanan penyakit di gigi, terus habis itu ilmu penyakit mulut, terus habis itu bedah mulut juga belajar cara-cara konservasi gigi atau penambalan gigi. Terus orto, cara-cara menggerakkan gigi. Terus apa lagi ya? Perio tuh bagi yang banyak karang giginya. Pokoknya di situ belajar juga teorinya, belajar prakteknya, dan paling banyak sih praktek karena kita dituntut untuk bisa mengerjakan pasien. Terus berarti secara umum mah belajar soal gigi aja gitu ya? Nggak gigi aja sih, kita juga pertama kali di tahun pertama kita belajar semuanya, semua pelajaran medicine, pelajaran kedokteran. Kita juga belajar saraf, anatomi, semuanya. Terus nanti setelah tahun pertama selesai, nanti tahun kedua baru mulai ke yang sekitaran mulut dan gigi. Gitu. Berarti tadi ya, kedokteran gigi itu tadilah pokoknya banyak gitu. Ya udah, sekarang langsung ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tentang gimana sih pola perkuliahan di kedokteran gigi Unpad khususnya gitu. Misalkan semester pertama tuh belajar tadi yang kayak dasar-dasarnya dulu, atau enggak semester 2 gimana, semester 3 gimana sampai lulus gitu. Pokoknya kalau misalkan di FKG Unpad itu kebagi jadi dua, ada preklinik sama klinik. Preklinik itu jadi pertama di tahun pertama belajar tadi yang kayak gue bilang, jadi ada kedokteran dasarnya, jadi belajar juga tentang anatomi, histologi, semuanya dipelajari. Terus kemudian juga ada belajar fisika juga, kimia juga, biologi dasar. Nah, terus habis itu setelah itu baru masuk ke pelajaran-pelajaran mulut gigi dan mulutnya, bisa ada konservasi, periodonti, terus habis itu pedodonti anak-anak, kedokteran gigi anak, dan lain-lain sebagainya gitu. Terus radiologi juga belajar. Nah, setelah selesai dari itu semua, itu kan teorinya. Kita juga di preklinik itu belajar praktikumnya. Jadi kita juga belajar di pantum tuh jadi kayak gigi-gigian gitu. Jadi kita ngumpulin gigi manusia yang sudah diekstraksi, sudah dicabut, terus habis itu kita tambal giginya, terus habis itu juga pokoknya praktek di pantum. Terus kemudian setelah itu skripsi, habis itu dapat nih gelar sarjana kedokteran gigi. Setelah dapat gelar sarjana kedokteran gigi, kita baru masuk ke klinik. Yang dibilang dengan koas gitu. Koas. Berarti secara umum Mas dari semester sampai semester tadi 7 gitu ya belajarnya tadi ya. Berarti setiap semester mah gitu-gitu aja belajarnya sama, maksudnya kayak ada praktikumnya, ada teorinya gitu ya. Nanti di ujung diakhiri oleh skripsi tetap untuk dapat gelar sarjana ya. Setelah itu masih SKG berarti ya? SKG. Setelah itu baru melakukan klinik yang biasa disebut koas gitu. Kalau klinik itu jadinya ke manusia. Kalau tadi kan kalau di preklinik ke pantum ya. Kalau misalkan ke replika lah gitu ya. Kalau ke pas koas ke manusia beneran. Oke, pokoknya gitu ya. Berarti kuliahnya sebenarnya agak mirip
sama yang kedokteran kemarin. Ada yaitu ada setiap semesternya tuh setiap semester itu ada teori dan praktikumnya. Nah itu berarti ujiannya sama ya kayak kedokteran juga, berarti dia kayak apa tuh SOKA gitu-gitunya ada juga. Oh iya, ada berarti sama aja ya kira-kira sama kayak si kedokteran juga ya. Oke deh kalau gitu, sekarang ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu tentang paradigma orang tentang anak FKG itu bener nggak sih, misalkan kayak FKG kan kedokteran nih misalkan ya, kedokteran kayak kalian kan termasuk ke apa ya sebutannya itu ilmuwan yang pokoknya yang medis lah ya. Kan banyak orang tuh ngiranya sibuk banget gitu, soalnya kan harus belajar terus jarang berkomunikasi sama orang lain gitu di luar fakultasnya. Apa benar apa enggak gitu? Sebenarnya itu balik lagi ke kalau misalkan dibilang bahwa kedokteran atau kedokteran gigi itu susah pelajarannya, memang diakui susah dan juga kayak dikiranya kan kuliah pulang gitu. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke orangnya masing-masing, apakah dia bisa mengatur waktu atau tidak gitu. Karena banyak juga kok anak FKG yang kegiatan di luar kayak misalkan Apnon atau misalnya Putri Indonesia atau gimana, terus habis itu dia juga misalnya bergaul dengan anak-anak dari fakultas lain gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya aja gitu. Berarti nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar gitu ya. Ya, kalau sibuk masing-masing. mah sibuk ya pasti ya, tapi gimana kita ngebagi waktunya. Ya, Oke deh kalau gitu. Sekarang ke pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini tentang enak dan gak enaknya jadi seorang anak FKG khususnya Unpad apa? Apa ya? Kalau enaknya berarti nggak ada enaknya. Udah nggak enaknya dulu deh. Yeah. Nggak enaknya sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan fakultas kedokteran gigi di Indonesia lain, Unpad itu requirement tuh maksudnya requirement tuh apa ya? Jadi supaya kita bisa lulus menjadi dokter gigi itu tuh kita diharuskan untuk misalnya menambal beberapa gigi atau misalkan melakukan perawatan orto berapa. Nah, berdasarkan yang udah ditanya-tanyakan ke yang fakultas kedokteran gigi di Indonesia yang lainnya, itu tuh Unpad termasuk yang paling banyak dibandingkan yang lain, paling sulit. Itu dari nggak enaknya karena jadi lama lulusnya. Dari 2011 yang lain misalnya udah pada lulus, tapi 2011 Unpad masih belum lulus gitu. Itu nggak enaknya, jadi iri aja gitu. Tapi kalau misalkan enaknya ya berarti kita mempunyai skill yang lebih banyak dibanding yang lain karena jumlah requirement-nya lebih banyak. Oh, jadi ini mah udah sampai tahap ini ya, berarti udah di koas berarti ya requirement-nya ya. Kalau untuk di masa perkuliahan mah berarti sama-sama aja kali ya. Sama-sama aja. Berarti sulitnya kalau FKG Unpad nggak enaknya pas di bagian koasnya nih ya, soalnya membutuhkan pasien lebih banyak lah ya, kasarnya gitu ya. Sehingga mau jadi dokter gigi membutuhkan pasien yang lebih banyak dibandingkan sama fakultas kedokteran gigi selain Unpad gitu ya. Iya. Berarti lebih sulit di situnya berarti. Iya. Oke deh kalau gitu, itu tuh nggak enak dan nggak enaknya. Tapi sebenarnya nggak enak dan nggak enak mah balik lagi ke orangnya sebenarnya ya. Ya udah deh, sekarang ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima itu tentang saran untuk teman-teman yang pengen masuk FKG itu gimana. Terus yang kedua, rekomendasinya kenapa mending Unpad gitu. Apa sih maksudnya yang menonjol yang bagus dari FKG Unpad ini apa gitu. Udah itu aja. Sarannya pertama giat belajar bagi teman-teman yang SMA nih mungkin giat belajar. Terus habis itu juga lihat lagi keinginannya memang benar-benar pengen nggak nih jadi dokter gigi, atau misalkan emang karena disuruh sama mama. Karena kalau misalkan menurut pengalaman aku yang udah lama di sini, kalau misalkan hanya masuk FKG Unpad hanya karena disuruh oleh orang tua, nggak akan survive. Karena jujur aja nggak segampang itu untuk menjalani perkuliahan ini. Karena kan kalau misalkan ternyata kitanya pengen punya passion di sana, terus habis itu juga emang suka untuk nambal, suka untuk melakukan perawatan orto, punya mimpi untuk nanti menjadi spesialis orto misalnya, nah itu boleh masuk ke FKG Unpad. Tapi kalau misalkan ternyata emang cuma karena disuruh oleh orang tuanya atau karena terpaksa gitu
jangan mendingan karena susah, maksudnya bukan susah sih, maksudnya apa ya, butuh kesabaran dan lain sebagainya gitu. Tapi ada nggak kayak yang udah masuk terus kayak nggak kuat terus keluar, ada nggak? Kalau Ada di kok. FKG, oh ada yang gitu juga. Tapi mungkin bukan karena nggak kuat kali ya, emang dia jadi dia udah selesai sarjana tapi nggak masuk ke koas. Oh jadi cuma menyelesaikan sarjana doang gitu. Jadi memang keinginan dia bukan skill tangan kan. Kalau misalnya koas profesi, jadi bagaimana kita skillnya dilatih, skill untuk menambal, skill untuk melakukan perawatan orto dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dia mungkin pengennya jadi kayak apa tuh namanya, kepala rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Berarti setelah jadi SKG itu nggak wajib ya, maksudnya nggak, jadi itu pilihan lah mau koas Iya. atau enggak. Iya, Berarti kalau misalkan ya di luar konteks yang tadi, misalkan dia cuman jadi seorang SKG gitu, cuman sebatas di habis SKG udah aja ya, itu dia bisa kerja di mana aja itu? Bisa. Di mana? Maksudnya di mana aja kisarannya? Misalnya dia dari SKG kan berarti S1, berarti nanti S2-nya ngambil manajemen. Manajemennya bisa manajemen rumah sakit, manajemen administrasi dan rumah sakit gitu. Jadi banyak kok pilihannya, tapi balik lagi kalau misalkan nggak punya skill untuk bekerja, berarti artinya dia nggak bisa kerja jadi dokter gigi, karena dokter gigi harus ada surat izin praktek. Oh berarti jadi manajerial lah kasarnya. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau yang udah ikut koas juga tetap bisa jadi manajerial Bisa, juga kan? Enaknya bahkan dia juga bisa jadi dokter gitu ya? Oke. Biasanya kayak gitu, habis koas selesai dokter gigi, terus habis itu mau ngambil manajemen rumah sakit ya it's okay. Oh. Nah terus rekomendasinya apa nih kalau buat Unpad sendiri? Kenapa FKG Unpad gitu yang lebih mending, kenapa sih masuk FKG Unpad gitu? Kenapa ya? Kalau misalkan dilihat dari itu, balik lagi ke requirement-nya itu banyak kan. Iya. Jadinya kalau menurut aku sih skillnya jadi terjamin gitu kalau misalnya FKG 4 gitu. Oh, berarti kalau kenapa lebih milih FKG Unpad, karena kita bisa memiliki skill yang lebih bagus lah ya, Iya. karena ya tadi lebih banyak pasien yang ditangani gitu. Iya, benar. Oke deh kalau gitu. Apalagi tadi mau namain apa? Pokoknya pekerjaan dokter gigi itu semakin banyak semakin banyak pasien yang dirawat, semakin banyak kasus yang dihadapi itu lebih baik. Lebih baik lah ya, berarti pilihannya adalah FKG Unpad gitu. Ya udah gitu aja untuk yang sekarang. Kalau misalkan ada yang mau ditanya lebih lanjut bisa tanya di komen di bawah, atau ntar tanya langsung ke Dea nih, Instagramnya di sini. Nah, nanti bisa dicek di Instagramnya Dea, ntar bisa nanya langsung misalkan gimana kak masuk Unpad dan bla bla bla. Oke deh kalau gitu segitu aja, makasih buat yang nonton. Dadah.